Berkilau bersama Antv. Pemirsa, program transmigrasi dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan. Dengan program transmigrasi bisa memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Disertai usaha dan tekad yang kuat dari transmigran itu sendiri, modal sekecil apapun bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Apa kabar? Salam cinta transmigrasi dari saya Ratna Listi. Senang sekali saya kembali bisa menjumpai Anda di program Transmigran Bisa. Program 30 menit yang mengetengahkan kisah sukses para transmigran yang berkat urutan, meta baca dan kerja kerasnya berhasil mengangkat harkat dan martabat hidup keluarganya. Kali ini kita akan bertemu dengan Zainuddin di Muar, Jambi. Kita mulai kisahnya dengan menemui rekan saya Febrina yang telah berada di Jambi yang akan melaporkan hasil penelusurannya. Silakan Febrina. Baiklah, terima kasih Mbak Ratna Listi. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu pemukiman transmigran di Desa Sukamakmur, Sukabahar, Muara, Jambi. Saya berada di sini untuk menemui salah seorang transmigran yang sudah sukses membangun desa ini. Transmigran asal Purbalingga, Jawa Tengah ini sudah malang melintang menjadi pedagang yang ada di Pulau Sumatera. Pemirsa, anak kepala dusun yang sudah menjadi haji ini sekarang sudah mendulang sukses. Baiklah, ikuti perjalanan saya menemui Bapak Haji Zainuddin. Sejak muda, Zainuddin sudah terbiasa hidup jauh dari orang tua. Padahal ia termasuk anak orang berkecukupan. Ayahnya adalah kepala dusun bernama Wongso Diharjo di salah satu desa di Purbalingga, Jawa Tengah. Namun setamat SMP, Zainuddin memilih berdagang. Tak tanggung-tanggung, ia merantau jauh dari kampung halaman menuju Pulau Sumatera. Karena cita-cita saya ingin pengalaman dan ingin menjelajahi Pulau Sumatera, dan selanjutnya untuk menafkahi anak istri. Namun apa yang ditemukannya di perantauan ternyata jauh dari harapan. Ia menjadi pedagang keliling dari satu kota ke kota lainnya di Pulau Sumatera. Namun hikmahnya adalah melalui perjalanan keliling inilah Zainuddin berkenalan dengan transmigrasi. Suatu hari, ia menjajakan dagangan kainnya di daerah transmigrasi bernama Rimbo Bujang, Jambi. Namun dia tidak langsung tertarik menjadi transmigran. Zainuddin muda masih bolak-balik Sumatera Purbalingga sampai menikah di kampung halamannya. Tapi setelah menikah pun, Zainuddin masih meneruskan usaha dagang kelilingnya di Pulau Sumatera. Istri dan kemudian anak-anaknya ia tinggalkan di kampung. Hasil usaha dagangnya dirasakan kurang memadai. Akhirnya Zainuddin pulang kampung dan menjadi petani, dengan hasil yang juga dirasakan kurang. Hingga saat yang tidak diduga pun datanglah. Seorang teman di kampung menawarinya ikut program transmigrasi bersama dirinya.
jadi teringat kunjungan kelilingnya di lokasi transmigrasi di Rimbo, Bujang. Ketika rencana tersebut disampaikan kepada istrinya, tak ada penolakan. Maka bertekadlah Zainuddin dan istrinya mengikuti program transmigrasi. Mereka berangkat dari Purbalingga melalui Tegal lalu ke Jakarta menggunakan kereta api. Dari Jakarta, mereka diangkut ke Jambi dengan menggunakan pesawat Hercules. 19 Januari 1986, Zainuddin dan rombongan transmigran sebanyak 42 keluarga tiba di lokasi yang diberi nama Sukamakmur SBH 1, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Sampai di lokasi sini, pas itu saya rumahnya isi barang-barang untuk orang kerja. Jadi di situ langsung kan nggak ada penghuninya. Jadi kita keluarin barang-barang masuk saat itu, di situ ada beras, ada apa, terus di situ langsung masak. Pas untuk tempat orang kerja bikin sekolahan SD waktu itu. Jadi di situ barang ada beras, ada, kita kan udah pelataran dari Jambi ke sini udah nggak makan kan. Pasti ada mie, langsung masak mie rame di situ. Itu anaknya yang ini nangis, minta pulang, hari di sini minta nangis. Kendati demikian, Zainuddin mengaku tidak merasa kejut. Ia bersama istri merasakan kegembiraan. Mereka merasa punya harapan tentang kehidupan yang lebih baik. Tanah pekarangan yang masih dihiasi belukar dan onggokan kayu, pelan-pelan mereka bersihkan dan tanami dengan tanaman pangan seperti umbi-umbian dan ketela. Makanan sehari-hari adalah nasi, sambal, dan ikan asin. Jatah pemerintah pun mereka nikmati selama 1 tahun. Saat itu pemerintah menjanjikan untuk memberikan tanah 1 kaflik seluas 2 hektar lebih, yang di dalamnya terdapat sebuah rumah sederhana untuk tempat mereka berteduh. Tapi janji pemerintah memang tidak segera dipenuhi. Mereka harus menunggu selama 4-5 tahun untuk mendapatkan kebun kelapa sawit. Selama menunggu 4-5 tahun itulah, Zainuddin dan kawan-kawan dipekerjakan di perkebunan inti rakyat atau PIR dengan upah seadanya. Kebijakan pembangunan transmigrasi khususnya di Sungai Bahar ini polanya pola PIR-Tran, sehingga dengan pola PIR-Tran ini sangat menjanjikan keberhasilan bagi peserta transmigran, karena transmigran sudah mendapat kebun kelapa sawit seluas 2 hektar. Kita bisa melihat dalam kurun waktu 5-6 tahun transmigran yang ada di Sungai Bahar itu sudah memperoleh hasil yang cukup menggembirakan. Kondisi yang memprihatinkan di tanah transmigrasi tidak lantas membuat Zainuddin putus asa. Ia tetap menjaga semangatnya, apalagi karena ia memiliki keahlian lain, yaitu berdagang. Ikuti kisahnya yang semakin menarik sesaat lagi. Pas itu kan 2 hari 3 hari kan udah mulai berpikir, belum ada kerjaan kan, terus kita berpikir sama suami saya, mana yang nanti hidup di sini gitu, kayak gini kan. Nah, kita ngitung-ngitung duit itu kan masih lebih yang ongkos dari Jawa ke sini dan jajan istilahnya masih 40.000. Kita bolak-balik untuk apa duit ini gitu kan. Kalau ada yang nggak setia, Ibunya pasti ada yang terluka. perasaan gue sama perasaannya mereka tuh lain. Mereka beneran emang tahu bentuknya. Sama ini aku. Makanya jangan cari pacar tukang gombal. Gue gak tahu gue tuh sampai Terbukti loh, datang lo buaya lo. Buaya Dara, hari ini jam 2 siang di Antv.
saya sudah berada di tengah-tengah desa Sukamakmur. Amat sangat sulit dibayangkan. 24 tahun yang lalu, desa ini jalankan untuk kendaraan umum. Untuk berjalan kaki sangat sulit. Tapi seperti yang sudah Anda lihat sekarang, desa ini sudah sangat maju. Banyak kendaraan berlalu lalang dan ruko-ruko ada di mana-mana. Pemirsa, hal ini berkat kerja keras dari para transmigran yang ada di desa ini. Salah satunya adalah Bapak Haji Zainuddin. Menyadari punya kemampuan lain yang tidak dimiliki transmigran lain, Zainuddin pun mulai berdagang. Dengan modal Rp80.000, ia memulai babak baru kehidupan di tanah transmigrasi yang sejak awal diyakininya merupakan tanah penuh harapan. Bersama teman-temannya sesama transmigran, Zainuddin berangkat ke kota Jambi untuk membeli keluar bertani. Perjalanan ditempuh dalam 7 hari perjalanan dengan jalan kaki. Namun, sementara teman-temannya membeli alat-alat pertanian, Zainuddin malah membeli sembako, barang kelontong, dan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Dari barang-barang inilah ia mulai berjualan. Pas itu kan 2 hari 3 hari kan udah mulai berpikir, belum ada jauh kerjaan kan, kita berpikir sama suami saya macam ini nanti hidup di sini gitu, kayak gini kan. Nah, kita ngitung duit itu kan masih lebih yang ongkos jalan ke sini dan jajan masih 80.000. Jadi kita bolak-balik untuk apa duit ini gitu kan. Zainuddin adalah orang pertama yang berjualan di lokasi transmigran di Blok A. Dibantu istrinya, Zainuddin berjualan di rumah. Memulai memang adalah fase terberat. Usaha dagang Zainuddin tidak berjalan mulus. Awal-awal berdagang banyak orang yang mengutang. Hal itu wajar karena penghasilan transmigran sebagai buruh perkebunan pas-pasan. Tapi Zainuddin jalan terus. Keuntungan yang tipis ia sisihkan untuk menambah modal ke depan. Untuk membeli belanjaan berikutnya, Zainuddin menuju truk-truk material yang saat itu bolak-balik ke lokasi transmigran Blok B yang baru mulai dibuka. Bukanlah kebetulan, lokasi Blok A yang ditempati Zainuddin dan kawan-kawan menjadi pintu masuk ke lokasi transmigrasi Blok B dan seterusnya. Ini berarti semua penghuni lokasi transmigrasi di wilayah ini pasti melewati Blok A. Itu berarti pula konsumen warung jualan Zainuddin menjadi lebih banyak. Perkembangan lokasi transmigrasi di Sungai Bahar membuat sarana transportasi ke kota Jambi bertambah. Mulai dari motor sampai mobil pick-up, Zainuddin pun memanfaatkan sarana transportasi tersebut untuk membeli barang di kota dan menjualnya di rumah. Dalam perkembangan berikutnya, usaha dagang Zainuddin tak luput terkena imbas positif dari masuknya pedagang-pedagang dari luar lokasi transmigrasi yang berjualan di Blok A setiap minggu. Situasi perdagangan pun semakin ramai. Banyak konsumen datang ke lokasi yang mulai mirip pasar. Rumah Zainuddin yang tidak jauh dari lokasi berjualan tersebut ikut merasakan keuntungan. Mulai dari sembako ya barang-barang kelontong. Kebijakan pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam pembangunan transmigrasi, yang pertama, transmigrasi Jawa diharapkan punya keterampilan, punya skill, sehingga nantinya akan menjadi motivator bagi transmigran penduduk setempat. Kita ketahui bahwa penempatan transmigran di Muara Jambi ini itu 50% dari Jawa, 50% penduduk setempat.
saudara saya ini begitu dia datang, begitu dia ditempatkan, dia punya naluri bisnis. Yang pertama, dia terus membuka toko kebutuhan sehari-hari yang mencukupi kebutuhan para pekerja perusahaan PTP 6, PTP 4 pada waktu itu. Kemudian dia berkembang dengan bagus. Lalu dia membeli lahan yang ada di sekitar program transmigrasi, dan sampai saat ini saudara Zainuddin bisa membuka lahan kurang lebih 30 hektar. Saya dan keluarga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Departemen Transmigrasi dan instansi terkait atas binaannya. Belakangan Kecamatan Sungai Bahar yang di dalamnya terdapat lokasi transmigrasi Sukamakmur telah berubah menjadi kota yang dikelilingi hutan kelapa sawit. Alhasil, kegiatan usaha dagang Zainuddin pun semakin maju. Pemirsa, usaha yang dibangun dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Zainuddin ternyata memang berbuah manis. Ini Zainuddin telah meraih sukses di lokasi transmigrasi. Ikuti terus kisahnya di Transmigran Bisa. Sungai Bahar berkembang dengan pesatnya dalam waktu kurang lebih 20 tahun. Yang semula Sungai Bahar itu terdiri dari 22 UPT atau 22 desa, sekarang menjadi 31 desa. Yang semula dia hanya kecamatan perwakilan, sekarang menjadi 3 kecamatan. Penelusuran yang tak kenal lelah. Dengan intuisi kuat. Dari awal perasaan gue gak enak nih, kayak ada sesuatu yang gak pengen kita di sini. Dalam menguak misteri. Mudah-mudahan kita dapat informasi baru soal fenomena 3 putri ular. Ekspedisi Merah malam ini jam 10 di Antv. Pemirsa, masih di program Transmigran Bisa yang mengangkat kisah keberhasilan para transmigran di tanah air. Sebagai pedagang yang sebelumnya sudah berpengalaman berkeliling menjajakan barang dagangannya di sejumlah kota di Sumatera, Zainuddin menjadi sosok yang pandai bergaul. Hal ini menjadi modal bagi Zainuddin untuk mendapatkan order dari fraksi besar di wilayahnya. Kemajuan usaha dagang Zainuddin jadi semakin pesat ketika ia mendapat order memasok bahan-bahan kebutuhan pegawai PT Perkebunan Nasional atau PTN di Muaro Jambi. Secara rutin setiap bulan, Zainuddin mengirim bahan-bahan kebutuhan itu dengan nilai 7 juta rupiah. Koperasi PTPN membayar setiap tanggal 5. Setelah berjalan berapa tahun, usaha dagang Zainuddin terus berkembang. Hasilnya ia pergunakan membeli kafling tanah yang ia tanami sawit. Alhamdulillah, Zainuddin dan istri juga sudah bisa berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Tidak itu saja, Zainuddin dan keluarga juga bisa menikmati hasil kerja keras dan keuletan selama bertahun-tahun. Mereka ini tinggal di sebuah rumah mentereng dengan nilai sekitar 1 miliar rupiah. Saya sebagai kawan dari Pak Zainuddin, bahwasanya Pak Zainuddin sekarang itu seperti sedang itu yang saya Bapak lihat sekarang seorang kerja keras, ulet, dan orang tani untuk kerjaan tani, dan juga ditambah untuk usaha istilah bisnis di rumah, yaitu pertama jualan itu sembako, dan sekarang sudah meningkat seorang punya pupuk, dan sekarang sukses sering anak-anak, dan juga sekarang sudah menemukan ibadah haji. Alhamdulillah, sekarang memberikan hikmah atau hidayah atau istilahnya berkah kepada Bapak Zainuddin keluarga.
Tahun 2008 lalu, usaha sembako Zainuddin diubah menjadi penyedia kebutuhan pertanian seperti pupuk, pestisida, dan pembibitan. Hasil dari kebun kelapa sawitnya pun tidak sedikit, terutama karena harga kelapa sawit yang meroket dari Rp300 per kilogram kini menjadi Rp1.200 per kilogram. Hampir tiap 3 minggu sekali, Zainuddin panen kelapa sawit. Rata-rata sekali panen bisa mencapai 10 ton dengan nilai sekitar Rp12 juta. Untuk mengangkutnya, Zainuddin di 1 unit mobil truk. Zainuddin kini telah memiliki harta yang cukup melimpah. Sekarang adalah waktunya menikmati hasil jerih payah. Dalam usia yang ke-58 tahun, Zainuddin membuktikan bahwa menjadi transmigran bukanlah pilihan yang salah. Anak-anaknya pun yang berjumlah 2 orang sudah selesai kuliah dan bekerja. 1 anak lainnya masih kuliah semester terakhir. Sungai Bahar berkembang dengan pesatnya dalam waktu kurang lebih 20 tahun. Yang semula Sungai Bahar itu terdiri dari 22 UPT atau 22 desa, sekarang menjadi 31 desa. Yang semula dia hanya kecamatan perwakilan, sekarang menjadi 3 kecamatan. Pemirsa, mantan pedagang keliling ini sangat bersyukur bisa mengikuti program Transmigran Bisa. Dia tidak mengira nasibnya bisa seperti sekarang ini. Kalau dulu dia tidak berani mengambil keputusan pindah dari kampung halamannya Purbalingga menuju desa ini, nasibnya belum tentu bisa seperti sekarang ini. Baiklah pemirsa, saksikan saat lagi perbincangan saya dengan Bapak Haji Zainuddin. Tetap di Transmigran Bisa. Kiatnya syukurilah nikmat yang Allah berikan sekecil apapun. Kerja keras dan ditambah dengan sikap jujur, ulet, tidak mudah putus asa. Super 2 miliar peduli membawa senyuman kembali dan beragam hadiah bagi para pengungsi program Merapi. Super Deal 2 miliar peduli malam ini jam 7:30 di Antv. Hanya yang tangguh, yang berjaya, Fear Factor, Minggu jam 11 malam di Antv. Pemirsa, seperti yang sudah saya janjikan tadi, sekarang saya sudah bersama Bapak Haji Zainuddin. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau untuk mengetahui bagaimana perjalanan hidup beliau bisa menjadi seperti sekarang ini. Alasan saya ikut transmigrasi karena diajak teman. Kedua, karena persoalan ekonomi saya yang tidak menentu. Di samping itu saya ingin merubah nasib saya dan keluarga. Tapi kan sekarang Bapak udah menjadi sukses ya Pak ya. Sekarang saya pengen nanya nih Pak, kiat Bapak untuk bisa menjadi sukses seperti sekarang ini itu apa Pak? Kiatnya syukurilah nikmat yang Allah berikan sekecil apapun. Nikmat yang Allah berikan sekecil apapun. Kerja keras dan ditambah dengan sikap jujur, ulet, tidak mudah putus asa. Pemirsa, ternyata itu tadi kiat dari Bapak Haji Zainuddin. Sekarang saya mau nanya Pak, pesan Bapak untuk para transmigran yang ada di Indonesia apa Pak? Sebenarnya banyak yang berhasil selain saya. Kalau boleh pesan untuk teman-teman saya, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Itu maksudnya apa Pak? Maksudnya, jangan melupakan sejarah waktu kita baru pertama kali datang di tempat ini. Oke, terima kasih Bapak. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Haji Zainuddin. Sekarang kita kembali ke studio bersama Mbak Ratna Listi. Silakan Mbak Ratna.
Terima kasih Febrina. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa sukses transmigran tadi dapat lebih membuka pandangan kita bahwa program transmigrasi Indonesia telah berhasil mengentaskan kemiskinan sebagian masyarakat kita. Kita akan berjumpa lagi dalam program Transmigran Bisa episode berikutnya. Akhirnya terima salam cinta transmigrasi dari saya Ratna Listi. Sampai jumpa. Di tempat terpencil ya, penampakan masih sering ada itu di Yakin Luar. Jadi hal luar biasa. Saya lewat rumahnya Mbak Siska itu suka ada yang nggak enak gitu kan. Bau wangi-wangian. Kayaknya merinding sekali. Temukan kebenarannya. Kita akan cari rumahnya Pak Slamet yang isunya pernah nikah sama hantu Fatimah, katanya begitu. Pengejar rahasia mampir jam 9 di ANTV. Jangan harap bisa santai di sini. Setiap kali gue nengok harus ada. Ini Doro. Apalagi tertawa. Karena harus serba bisa. Katanya bisa, gimana sih ya? Tenang aja. Ayah, kepil aja deh. Untuk jadi asisten handal. Ini kapan saya ini malah ini nggak betul banget ya asisten. Iya, aku minta maaf. My Assistant hari ini jam 3 sore di ANTV. Ketidakadilan dalam dunia. Apa yang ayah lakukan? Kurang ajar Santi. Apaan ini? Udah deh, gak usah sama di sini deh. Iya. Diakhiri dengan permohonan dan pertaubatan. Saya benar tobat, Pak Ustaz. Aman insyaallah. Assalamualaikum. Mohon ampun aku besok jam 10 malam di ANTV. Di segmen baru pastinya lebih ribet. Pertanyaan Mantap, hari ini jam 1 siang di ANTV.